Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widiawati yang akan menjelaskan tentang materi yang telah dijelaskan oleh saudari Veneranda sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan juga fenomena serta hubungan-hubungannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan dan juga menggunakan model-model matematis. Nah, penelitian kuantitatif juga dapat digunakan di ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, fisika, sosiologi, bahkan jurnalistik. Nah, di sini juga pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Di sini saya akan membacakan beberapa ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Ada 9 poin. Yang pertama itu adalah menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan juga secara mendetail atau juga spesifik. Nah, yang kedua itu adalah data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif untuk menghitung dan mengukur. Yang ketiga, bersifat momentum atau menggunakan selang waktu untuk selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan adalah pendek, ya, terbatas berarti. Yang keempat adalah membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah atau juga pencapaian yang mau diteliti. Yang kelima, menganalisis data yang dilakukan sebagai statistik maupun deskriptif atau juga statistik inferensial. Yang keenam itu adalah lebih menekankan pada produk daripada proses. Yang ketujuh, sampel yang digunakan cenderung luas, random, akurat, dan juga representatif. Yang kedelapan adalah analisis data dilakukan secara dedukatif atau dari umum ke khusus. Yang terakhir ada instrumen pengumpulan datanya hendak valid dan reliable. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Di sini saya akan membacakan beberapa ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Ada 9 poin. Yang pertama itu adalah menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan juga secara mendetail atau juga spesifik. Nah, yang kedua itu adalah data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif untuk menghitung dan mengukur. Yang ketiga, bersifat momentum atau menggunakan selang waktu untuk selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan adalah pendek, ya, terbatas berarti. Yang keempat adalah membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah atau juga pencapaian yang mau diteliti. Yang kelima, menganalisis data yang dilakukan sebagai statistik maupun deskriptif atau juga statistik inferensial. Yang keenam itu adalah lebih menekankan pada produk daripada proses. Yang ketujuh, sampel yang digunakan cenderung luas, random, akurat, dan juga representatif. Yang kedelapan adalah analisis data dilakukan secara dedukatif atau dari umum ke khusus. Yang terakhir ada instrumen pengumpulan datanya hendak valid. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pemilihan masalah, yang ketiga ada perumusan masalah, yang keempat ada perumusan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada telah pustaka, ada pembentukan kerangka teori, perumusan hipotesis, definisi operasional variabel penelitian, ada validitas dan reliabilitas instrumen, penetapan metode penelitian, ada pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil penelitian. Yang terakhir ada menyusun laporan penelitian. Selanjutnya ada 4, yaitu perbandingan kuantitatif dan kualitatif. Nah, baik secara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjelaskan kepada pemahaman sosial atau konteks sosial melalui analisis data yang digunakan secara sistematis. Keduanya berangkat dari penentuan dan perumusan masalah yang berada pada konteks sosial atau
pengalaman kepada masyarakat atau juga kepada sosial. Bisa disebut dengan fenomena alam yang saya sebutkan sebelumnya. Menggunakan kerangka teori dan mengoperasikan metodologi. Bedanya ada pada data dan tata caranya. Memperlakukan data tersebut, pengolahan, analisis data yang meliputi pengolahan teori atau peranan teori, asumsi atau hipotesis, dan mengoperasikan metodologi sehingga karakter dan kedalaman hasilnya berbeda. Hasil akhir sama-sama menjelaskan realitas sosial, namun rasa dan kedalaman penjelasan berbeda. Selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif. Nih, ini berparadigma pada positifme, bercorak empiris, naturalis, dan juga bertujuan untuk menguji teori. Berjarak dengan responden, menjelaskan realitas sosial secara makro, terbatas pada realitas yang tampak di permukaan. Nah, ini sebetulnya bisa dengan wawancara dan tidak langsung melalui pos dan warnet. Dan selanjutnya ada metode penelitian kualitatif yang berparadigma pada interpretif, kritis, bercorak praktis, bertujuan membangun teori juga, bersama dan dekat dengan narasumber, memahami realitas sosial secara mendalam, dan hingga melalui behind the fact. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, yaitu unggul pada kemampuan menjelaskan realitas sosial secara makro. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.